Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan materi tentang dinamika rotasi ya. Yang kali ini pada bidang miring, benda menggelinding. Nah, kita akan mencari kecepatan pada benda yang menggelinding ya, menggelinding pada bidang miring. Nah, sekarang perhatikan pada gambar. Pada gambar itu ada sebuah bola misalnya ya. Itu dia bendanya menggelinding. Nah, sekarang kita ingat-ingat. Pada semester yang lalu atau di kelas 1 kita belajar tentang benda yang bergerak dari bidang miring turun ke bawah atau dari bawah ke naik ke atas, kan begitu, hampir sama dengan hukum Newton, kan begitu ya. Begitu juga dengan ini kaitannya, kalian perhatikan di situ ada energi yang diubah. Ketika benda itu berada di atas, dia mempunyai energi apa? Energi potensial. Jadi energi yang karena suatu ketinggian tertentu, maka dia disebut energi potensial. Tapi kalau energi kinetik bagaimana? Energi karena gerak bendanya, itu namanya energi kinetik. Berarti kalau kita simpulkan dari gambar tersebut, benda itu turun, mempunyai perubahan energi apa? Dari energi potensial menjadi energi kinetik, diubah menjadi energi kinetik. Jadi kalau saya tuliskan EP gitu kan. Jadi ini EP jadi EK ya. Kan begitu. Sedangkan karena benda tersebut menggelinding, maka di sini anak-anak yang harus kalian perhatikan, ketika dia menggelinding itu kan dia bergerak. Dia mengalami rotasi dan juga translasi. Dia berputar pada pusatnya sendiri, tapi dia juga menggelinding karena bidangnya yang miring, begitu. Sehingga kita bisa menuliskannya, tadi kan EP menjadi EK, ya kan? EP menjadi EK, sehingga energi kinetiknya EK sama dengan Nah, EP energi potensial ya. Jadi energi potensialnya sama dengan EK, ya kan, diubah jadi EK. Karena energi kinetiknya tadi ada energi kinetik translasi dan rotasi, maka ini iklan sebentar. Nah, EK translasi ditambah EK rotasi. Ini TR, translasi rotasi. Begitu ya. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita ganti lembar baru. EP. Sekarang kalau pada energi potensialnya, maka besarnya berapa? Energi potensialnya ya. M G H. Massa kali gravitasi kali ketinggiannya, kan begitu. Sedangkan energi translasinya, energi translasi adalah energi kinetik translasi, berarti setengah mv kuadrat. Tetap ditambah dengan energi rotasinya berapa? Kalau rotasi kemarin kita tinggal mengganti masanya dengan inersia, kan begitu kan? Setengah masanya kita ganti inersia, dan V kuadratnya ini kita ganti dengan omega kuadrat. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah, ingat, inersia untuk bola itu adalah setengah sebuah benda ini ya. Karena dia sebuah benda, maka kita tulis K saja. Jadi konstantanya kita tidak tahu, tergantung nanti apa yang menggelinding. Entah itu bola pejal, entah itu silinder, atau misalnya bola berongga dan sebagainya.
tabel sudah saya berikan, tinggal melihat saja. Jadi di sini saya tulis K. K itu konstanta dari inersia benda. K M R kuadrat dikali enggak cukup ya. Saya tulis bawahnya V kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk omeganya kita ganti dengan V kuadrat dan V kuadrat per R kuadrat. Oke, itu adalah kecepatan sudut. Kita sudah pelajari sebelumnya di gerak menggelinding. Kemudian lanjut, saya tulis agak sini, MGH sama dengan, kan gitu. MGH sama dengan, kita coret-coret ya. Ini bisa enggak dicoret-coret? Ini R-nya kita coret dengan ini, kan gitu. Bisa kan ya? Oke, jadi tinggal setengah M V kuadrat ditambah setengah K, atau bisa kita tulis K per 2, begitu kan ya, kali M kali V kuadrat. Di ruas kanan ada M, di ruas kiri juga ada M. Oke, berarti M nya bisa kita coret. Nah, tinggal GH sama dengan setengah MV kuadrat, M nya sudah hilang kan ya, sudah kita coret, ditambah K per 2 V kuadrat. Nah, oke, sekarang kita jadikan satu yang mempunyai variabel sama, yaitu apa? V kuadrat, kan begitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan GH sama dengan 1 plus K per 2 kali V kuadrat. Nah, bentuk yang di atas saya ubah seperti ini, begitu. 1 plus K per 2 kali V kuadrat. Sampai sini? Nah, kita kan mencari kecepatan, berarti V-nya ini. Kan V-nya ini nih yang kita cari. Jadi untuk mencari V gimana? Berarti ini kan pindah ruas ke bawah kan ya, begitu kan, sehingga bisa kita tuliskan ini 1 perkanya ke bawah, 2-nya ke atas. Ingat, perkalian silang, ini saya kurungi gitu, sehingga V sama dengan akar sehingga V sama dengan akar 2GH naik ke atas 2-nya dibagi 1 perkanya turun, 1 ditambah K. Dan inilah kecepatan benda menggelinding pada bidang miring. Nah, sudah jadi deh. Ting. Oke. Lanjut ke berikutnya. Contoh soal. Nah, tersebut sudah ada contoh soal gitu. Ada sebuah benda yang menaiki bidang miring. Nah, ini naik dengan sudut 30 derajat. Nah, yang ditanya berapa tinggi maksimum yang ditempuh benda dan jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh dan tinggi maksimum. Oke, kita cari ya. 1. Dengan menggunakan cara cerdas atau cara pintar apapun ya, atau pakai rumus tadi loh. Nah, kita langsung pakai rumus ini aja. Mau pakai cara panjang seperti ini, boleh. Kalian yang coba nanti ya. Oke, kita tulis V, kita tulis rumusnya di sini benda biar cukup. V sama dengan berapa tadi? Akar 2GH per 1 plus K. Nah, silinder pejal, anak-anak, silinder pejal itu inersianya sama dengan, bisa lihat tabel ya, setengah MR kuadrat. Ya, gitu. Setengah MR, berarti K-nya setengah. Nah, berarti kita tinggal ganti aja. V-nya udah ada.
Berarti di sini berapa? 10 sama dengan akar 2 kali 10, G-nya kan gravitasi 10. Tingginya kita cari ya. Dibagi 1 plus K-nya setengah. Oke, sama dengan 20H dibagi 1 ditambah setengah, 1/2 atau 3/2. Kan begitu. Sama aja akar berapa itu? 20 dibagi 3/2 berapa ya? Iya, 40/3 ya. 40/3 kan gitu. Ini kalau mau kita hilangkan langsung aja. Ini nggak cukup soalnya. Kita hilangkan akarnya, jadi kan ini dikali 100. Dikuadratkan kan 10-nya. Jadi 100 sama dengan 40/3H. Jadi H sama dengan 300 dibagi 40, ya kan? H sama dengan, ini kan kali sana. Nah, 3 ini kan ke sana. Ya, dikalikan toh. Yang 40-nya ke bawah. Jadi 300 dibagi 40 berapa? Iya, 7,5 ya. 7,5 meter. Oke, selesai. Hanya sudah dapat. Sekarang yang ditanya adalah jaraknya. Jarak itu kan H. Kita sudah punya tadi, H-nya ini sudah ada. Kita mencari S-nya ini sekarang. Berarti gimana mencarinya? Karena di situ kan ada sudut. Kita pakai rumus Pythagoras saja deh. Selesai dengan menggunakan aturan sin. Sin apa cos ya? Ya, pakai sin ya. Sin demi. Kita ganti. Nah, sin. Nah, jaraknya berarti pakai sin 30 sama dengan H per S, kan gitu. Sorry, ini saya tulis theta dulu. Nah, jadi ini sin 30 sama dengan hanya berapa hanya? 7,5 ya. 7,5 per S, kan gitu. Sehingga sin 30 kan setengah, sama dengan 7,5 dibagi S. Jadi S sama dengan 15 meter. Sudah selesai. Bisa kan ya? Oke, insya Allah kalian harus semangat belajar lagi. Pasti bisa. Kita next ke berikutnya. Kalau tadi kita mencari kecepatan, sekarang kita mencari percepatan. Nah, sekarang perhatikan gambar tuh. Ada sebuah benda juga yang menggelinding begitu. Maka dia juga mengalami translasi dan rotasi. Kan gitu, sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini nih yang harus kalian perhatikan, karena kita mencari percepatan, maka kalian harus tahu bendanya itu ada kasar atau halus. Kalau halus berarti diabaikan F, tidak ada gesekan kan, berarti nggak ada gesekan. Tapi kalau misalnya bidangnya itu tadi kasar, maka F-nya di sini. Nah, di sini nih F gesek ini. F gesek ini kalian harus perhitungkan. Ya. Dengan menggunakan rumus translasi, ingat kalau ini sigma ya. Ini sigma. Sebentar. Ini sigma F. Nah, gitu. Jadi untuk mencarinya kita satu-satu dulu. Translasi F sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Saya kira ini sudah paham ya. Sehingga kalau kita jabarkan sigma F-nya, anak-anak, sigma F seperti kembali kita ke hukum Newton ya. Ke hukum 2 Newton. Bahwa kalau ada gesekan di situ maka F gesek mempengaruhi sehingga
lihat arah bolanya. Kalau dia itu bendanya turun, maka dia dipengaruhi apa itu? Iya, gaya W. W sin theta karena dia miring. W itu kan massa kali gravitasi. Di situ dituliskan mg sin theta, kan begitu. Mg sin theta. Jadi di sini untuk bendanya, untuk total gayanya adalah mg sin theta dikurangi f gesek. Ingat, f gesek atau gaya gesek itu berlawanan dengan arah bendanya, sehingga dia menghambat. Makanya dia tandanya dikurangi. Paham sampai sini? Oke, jadi mg sin theta dikurangi f gesek sama dengan massa kali A. Ini adalah persamaan 1. Kemudian yang rotasi, ingat bahwa gaya rotasi itu bisa disebut dengan tau, ya kan? Tau sama ini sigma ya, sorry, ini sigma juga. Sigma tau sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Nah, ternyata sigma tau-nya itu F kali R, kan tau itu kemarin F kali R kan, atau R kali F, boleh dibalik-balik. Nah, di sini F-nya kita pakai F gesek. Begitu ya, karena bidangnya kasar. Sehingga setelah kita cari seperti itu, inersianya tetap kita pakai kmr kuadrat. Konstanta karena kita tak tahu bendanya itu berupa benda yang bagaimana, kan begitu. Sehingga kita tulis kmr kuadrat, alfanya kita ganti dengan A per R. Nah, itu adalah percepatan. Alfa adalah percepatan rotasi atau percepatan sudut, kan begitu. Kita ganti dengan A per R. R-nya ini kita coret kan bisa ya ini. Ini A kita coret dengan ini, begitu. Tinggal satu dicoret sama yang sebelah, yang sisi kiri, sehingga menjadi F gesek sama dengan KMA saja. Paham ya? Ini jadi persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan kita substitusikan. Nah, substitusi dari kedua persamaan kita substitusikan ini ya. Sehingga dari hasilnya kita temukan seperti ini. Nah, ini prosesnya. Nah, mg sin theta dikurangi kma sama dengan m kali A. Dan seterusnya. KMA-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Sehingga ini MA-nya kita jadikan 1 ya. Kita jadikan 1 ini. 1 plus K-nya kita tulis dalam kurung. Sehingga ketemu A-nya, persamaan atau percepatannya sama dengan G sin theta per 1 plus K. Gitu. Oke, mengerti ya? Sekarang kita ke contoh saja. Nah, untuk contohnya, perhatikan di situ ada benda yang mau menggelinding. Kok muter? Bentar. Oke, bendanya itu mau menggelinding, gitu. Langsung kita gunakan aja rumus mana, yaitu yang ada log-lognya itu. Ya. A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Di sini yang diketahui apa ya, yang ada di contoh. Misalnya G-nya 10, sin theta-nya itu 30, udah deh. Bendanya silinder pejal. Jadi kalau silinder pejal, berapa I-nya? I, bisa lihat tabel ya, I sama dengan kalau silinder pejal, setengah mr kuadrat. Begitu. Sehingga kita bisa langsung menghitungnya. A sama dengan G